Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Nur Kamila Rusdah, mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5. Nah, pada learning journal yang ke-8 ini akan membahas terkait strategi produksi film. Nah, dalam strategi produksi film itu ada manajemen produksi. Dalam manajemen produksi itu ada berbagai tahap. Nah, tahap-tahapnya apa aja sih? Ada 3 tahap. Pertama itu ada tahap praproduksi, 2 produksi, yang ketiga yaitu tahap pasca produksi. Nah, di dalam tahap praproduksi itu ada berbagai hal yang harus kita lakukan, yang kita harus persiapkan gitu. Beberapa hal tersebut yaitu yang pertama ada storyboard. Storyboard ini bisa dibilang komik tanpa dialog. Storyboard ini adalah presentasi visual dan cerita pertama yang dibuat dengan bertujuan untuk menjelaskan alur narasi sebuah cerita dan memungkinkan seorang pembuat film untuk previsualisasikan ide-idenya dan juga sebagai alat untuk mengkomunikasikan ide keseluruhan film seperti itu. Nah, storyboard ini pada dasarnya sama dengan storyline tapi dalam bentuk gambar. Biasanya orang-orang kayak kita nih, orang awam, akan lebih mengerti jika diberi storyboard karena lebih berbentuk panel-panel dan gambar dibanding dengan storyline yang hanya berbentuk cerita saja gitu. Nah, storyboard ini fungsinya sebagai alat untuk fasilitasi produksi. Sebagai alat untuk fasilitas produksi. Storyboard juga berperan dalam perwaktuan atau timing pada sebuah sequence percobaan-percobaan dengan sudut pandang kamera, perpindahan dan kesinambungan continuity antara elemen-elemen dalam sebuah frame. Nah, seperti itu storyboard. Jadi teman-teman bayangin aja deh, storyboard itu pokoknya adegan-adegan yang dicetak itu dalam gambar gitu loh, agar kita itu lebih mengerti gitu, tapi tanpa dialog. Komik, bentukannya itu komik tapi tanpa dialog gitu. Pasti kebayangkan sama teman-teman sendiri. Terus yang kedua itu ada breakdown script. Breakdown script itu proses menguraikan skenario menjadi informasi tentang segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat syuting dimulai. Nah, di sini itu kita akan memperoleh informasi tentang jumlah pemain, kebutuhan kostum, kebutuhan make up, kebutuhan artistik, dan kebutuhan dana untuk proses produksi film kita. Nah, di dalam breakdown script ini tuh ada beberapa yang harus diisi gitu tuh. Yang pertama itu ada scene. Scene di dalam scene ini tuh isinya urutan scene sesuai skenario yang telah ditentukan. Terus yang kedua itu ada cast. Cast ini berisi nama-nama pemain dalam satu scene. Terus yang ketiga itu ada extras atau atmosfer. Ini isinya orang-orang yang mendukung atau figuran dalam satu scene. Terus ada wardrobe, ada make up, ada property, ada in-text, terus ada day atau night gitu, merupakan keterangan waktu syuting, siang atau malam. Terus scene description atau gambaran garis besar cerita atau benang merah cerita satu persatu. Nah, selain breakdown script itu juga ada breakdown budget. Nah, teman-teman pasti agak tahu nih, breakdown budget itu lebih pada biaya persiapannya gitu loh, dirinci kayak RAB, rencana anggaran gitu. Nah, pada tahap ini produser bertugas untuk memerinci dana yang dibutuhkan dalam proses produksi gitu. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun anggaran yaitu operasional, bahan baku atau peralatan, jumlah hari syuting, jumlah lokasi syuting, jarak lokasi syuting, dan biaya tak terduga lainnya. Terus ada perencanaan anggaran sudah dilakukan pada saat skenario draft pertama selesai. Nah, pada tahap ini tuh masing-masing departemen membuat rencana anggaran biaya keseluruhannya gitu. Nah, terus di dalam ini nih ada apa aja sih yang harus diisi gitu tuh di dalam budget breakdown ini. Pertama itu ada day date. Day date itu isinya kolom hari syuting dan tanggal syuting. Terus scene, jumlah scene yang akan dilaksanakan. Terus ada cast atmosphere, nama-nama pemain yang tadi itu atau figuran. Terus ada property, wardrobe, make up,
kolom untuk departemen artistik yang berisi total kebutuhan art pada hari itu. Terus ada ekrane tab, yaitu kolom di mana semua alat yang dipakai baik hasil sewa maupun milik sendiri data beserta kebutuhan media rekam atau kaset. Terus ada crew labor, ada transport, location, dan logistik, kebutuhan kendaraan sebagai alat transportasi, lokasi syuting, dan lain sebagainya. Nah, terus selanjutnya itu aku mau ngasih tahu beberapa departemen-departemen. Yang pertama itu di dalam produksi film ini ya. Yang pertama itu ada departemen produksi. Nah, di departemen produksi ini ada beberapa peran dan tanggung jawab yang umumnya terkait dengan departemen produksi. Pertama, yaitu ada produser. Produser kan teman-teman udah tahu sendiri kan itu apa ya. Produser dalam sebuah produksi film itu memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam memastikan film dapat terselesaikan dengan baik. Produser film juga berperan sebagai seseorang yang bertanggung jawab pada satu produksi film secara keseluruhan. Pemimpin nih dalam produksi film ini. Terus ada eksekutif produser, terus ada associate producer, terus ada co-producer, terus ada line producer, unit production manager, marketing manager, akuntan produksi, manajer lokasi, dan production assistant atau PA. Terus selanjutnya itu ada departemen penyutradaraan. Kalau tadi kan departemen produksi, kalau sekarang departemen penyutradaraan. Nah, di departemen penyutradaraan ini ada sutradara, yaitu selaku penanggung jawab kreatif utama pada produksi film, yang berkontribusi pada segala aspek mulai dari penentuan plot, penentuan pemeran, pemilihan kru, dan lain sebagainya. Terus ada asisten sutradara 1, asisten sutradara 2, terus ada pencatat skrip, terus ada skrip continuity, terus ada casting director, dan ada koordinator pemeran. Nah, sampai di situ aja materi pada pertemuan kali ini. Tunggu materi-materi di pertemuan ke selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dan menonton. Sekian, wassalamualaikum.